ho, ho! Yeay, sekarang kita bakalan ngebahas topik nih menarik Iya. banget, yaitu Indonesia wajib menang di laga pamungkas AFF 2024 karena kita bakalan melawan siapa, Pak? Filipino. Jadi semoga kita menang ya, masa kita cuman berdua doang, nggak seru kan asiknya rame-rame. Betul, karena kalau nggak ada lo, nggak rame. Dan Hatrik, kembali lagi bersama dengan Afif Farhan dan juga Lukas Aditya di sini. Halo, Hai. selamat sore. Selamat sore guys. Selamat po. Bahasa Bahasa Katalog, Filipina. kan lawan Filipina kan? Tagalog. Tadi gua bilang apa? Katalog, bahasa katalog. Lo mau jualan produk apa di sini by the way? Mau MLM Bapak, katalog gitu. Ini berasa dikeroyok sama host Detik Sore ya jadinya ya. Oh iya. Oh iya. Iya juga ya. 3 lawan 1. Mendingan hari Senin ikutan deh jadi Oh iya. pasti sendiri, Mas. Bener. Kebetulan Afif bisa semua, minggu depan bisa saya. It's good to be back. Keren, Pecia, Iya. mahal bang. Oke, nah sekarang nih, Oh iya. kenapa sih? Touch. Iya physical touch dia. Oke, Bukan attack ya. physical Counter attack. Agak serem Oh, ya. iya. Ngomong-ngomong, tapi nih ngomong-ngomong attack kan nih, ya Iya. kan? Kalau On Titan. misalkan, Lanjut Bu. kalau misalkan ini persiapannya nih untuk meng-attack Filipina, Iya. kita ada nggak strateginya? Persiapannya ada. Persiapannya ada. Iya Berarti udah benar. pertanyaan dong, Iya. persiapannya. Iya, 6 hari bahkan emang dia persiapannya. kalau kalimatnya suka majemuk bertingkat 5, 6, 7, 8. Wah, bisa dimarahin Bang Habib nih kalau gini. Ada bahasa yang ahli bahasa. Seberapa? Oh ya, persiapannya kita udah istirahat 6 hari Wak, ya. Iya. Kita istirahatnya lebih panjang daripada Filipina. Filipina kemarin baru main lawan Filipina lawan Laos. Rakyat. Laos ya bener Laos. Laos. Ya pokoknya kita punya Iya, iya. kita punya Challenge narasumber. Iya, bener Laos. banyak kan nulis Pak, lupa. Enggak, kita emang Indonesia punya waktu istirahat lebih panjang begitu Iya. kan. Apalagi kita main di kandang, ya strateginya besok memang harus menyerang sih. Maksudnya kita harus kalau bisa curi gol dulu lah. Begitu. Karena memang sekarang di posisi klasemen itu Indonesia ini ada di urutan ke 2. 2. Nilainya sama dengan Myanmar. 4 poin, 4 Sama-sama poin. 4 poin. Ya. Myanmar lawan siapa? Lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Oh. Itu waktu yang sama Kayaknya besok. tadi sih. Sabtu. Oh itu bareng-bareng tuh. Indonesia lawan Bareng. Filipina, Vietnam Jamnya lawan sama. Myanmar. Jamnya sama. Jamnya sama. Jadi Tapi kita nggak pengen tergantung sama tim lain. Iya, Dia jelas harus menang dong. dulu. Iya, Iya jelas. dong, menang lah. Kita nggak mau tergantung PP 12% begitu kan. Arahnya salah segmen. kenapa? Jadi nih untuk pertandingan besok nih, ini tuh beban atau ya udah nothing tulus aja sebenarnya? ya karena ternyata di Piala AFF ini Indonesia ditarget. Ada sama target Brazil. ya? Iya. Harus semifinal ya? Harus semifinal, makanya ya beban sih jadinya. Jadi beban sih. Jadinya Iya. jadi beban. Awalnya mungkin kita kayak AFF lah Piala Ciki gitu kan Iya, Pak, iya. kalau kata netizen. Tapi ternyata memang ya ini masih U22 muda semua dan ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu. Target itu muncul di tengah-tengah di tengah-tengah kompetisi atau memang dari awal sudah Nah coba Pak Lukas yang ngobrol sama Pak Erick Thohir. terbaik? Kan emang kemarin ngobrol Mas Oh, Desi, iya. terus ngomongin AFF. Terus apa namanya? Terus sebenarnya menurut Erick Thohir sudah ada perbincangan dengan Sintayong di menjelang turnamen dimulai ya. Oh berarti Nah, sebelum berlaga iya. pun sudah ada Meskipun target. Meskipun judulnya kemarin try out uji coba untuk Iya. memberi pengalaman pada pemain muda, ternyata kesepakatan antara PSSI dengan Sintayong ada targetnya semifinal seperti itu, dan hitung-hitungannya memang kita menang lawan Myanmar dan Laos, kalah lawan Filipina dan kalah lawan Vietnam, dan di Filipina ini tinggal meraih hasil imbang kan kalau sesuai skenario. Ternyata lawan Laos meleset targetnya, malah seri 3-3. Jadi ini ya dibalik, lawan Filipina harus menang sekarang. Jadi si tryout yang dari awal kan kita taunya bahwa ini biar jadi laga bukan uji coba sih, Nambah pengalaman. lagi laga trial lah buat Hmm. para Garuda muda ini, skuad Iya. Garuda muda. Jadi walaupun ini dikategorikan di label kategori trial, tetap ada target Iya. semifinal itu dari awal ya. Iya. Yes. Dan bahkan ditekankan kemarin kan. Dan bahkan kemarin Sintayong juga sempat beberapa kali bilang yakin lolos final.
Dari awal? Iya. Oh. Dengan tim muda ini semoga saya lolos final gitu. Oh, Nah benar di dua edisi terakhir Sintayong selalu membawa Indonesia lolos fase grup. 2020 sampai final kalah dari Thailand, dan di 2022 sampai semifinal kalah dari Vietnam. Jadi bisa nggak nih mempertahankan tren selalu lolos grup bersama Indonesia nih Sintayong ini di Piala AFF? Pertanyaannya, dengan skuad kedalaman skuad sekarang dan komposisinya ada sekarang di bawah, mungkin gak sih Indonesia nggak usah yang semifinal deh, semifinal kayaknya kita masuk sih sampai semifinal, juara? Nggak mungkin. Mungkin Terlalu berat. bumi masih berputar. Terlalu ya. berat. Mungkin, Bukan ya salah. kemungkinan itu Mungkin selalu kah? ada ya, Do ya. Kemungkinan selalu Selalu ada. ada. Nanti Tapi dari Besar analisis atau teknikal kecil. dan fundamental sih ya. Kayak berat juga. berat untuk juara itu banget. berat. Makanya PSSI juga matok targetnya ya semifinal, Semifinal bukan aja. juara. Jadi even masuk final pun nggak apa-apa asal masuk semifinal. Iya, Ya asal kita nyembus final ya pokoknya. Semifinal ya. Semifinal. semifinal. Tapi Filipina lawan berat gak sih? Maksudnya di atas kertas kita let's say lah secara head to head kita bagus gitu. Iya. Untuk yang kondisi sekarang, Filipina itu kan juga sudah banyak pemain naturalisasi ya. Apalagi dari 2010 mereka sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus dengan pemain-pemain keturunan yang main di Eropa. Christian Bautista katanya main juga. Ya? Agak. Mantunya Christian Gonzalez malah main. Bener. Beneran. Oh, iya. Namanya Christian Rontini. Mainnya di Liga 1 juga. Oh, oke. Nah, kalau soal kedalaman squad ya kemarin kita udah lihat sih 3 pertandingan Indonesia mainnya masih belum bagus ya, belum solid. Ya itu tidak terlepas dari persiapan yang mepet. Baru uji coba sekali langsung ke turnamen. Ya kita berharap sih 3 pertandingan ini layaknya uji coba aja buat Indonesia. Jadi setelah 3 pertandingan permainan Indonesia akan menjadi semakin solid dia. Dan Oke. Filipina juga kemarin dia imbang Vietnam kan Vietnam, Pak, 1 ya. sama. Jadi ya maksudnya Filipina sebenarnya mereka dalam mood yang bagus juga begitu. Mereka kayak gue bisa kok nahan imbang Vietnam walaupun lapangannya sintesis ya kan. Sintetis ya kan. Sintesis itu nama perusahaan Nama. Pak, di Kuningan. Tapi Sintesis. ya benar-benar tower, ada Pak, tower. Oh, itu tower, tower, tower. iya. Tapi kan berarti si Filipina ini kan capek, dia 7 hari udah main 3. 3 kali, Berarti kan iya. kelelahan dong dia. Itu bisa dimanfaatin nggak sama kita? Harus. dari timnas? Itu sebenarnya kan yang terjadi di Indonesia di 3 pertandingan awal kan. Main Waktu mepet. 3 kali dalam waktu seminggu. Dan Sintayong juga sudah mengkritik jadwalnya bisa membunuh pemain karena harus melakukan perjalanan away dan home. Iya, ya. iya. Pak, kalau misalnya pemain bola atau ya pemain bola lah, dia cuma punya waktu singkat gitu menuju ke laga selanjutnya. Biasanya dopingnya apa sih? Istirahat. Istirahat Tidur, aja ya? iya. Makan Istirahat. sehat kali Pak. Dan vitamin, nutrisi Mineral. Oke. gitu. Kalau Disebutin, kalau Pak, Cristiano Zul. Ronaldo kan harus ada apa namanya? Nitrogen. Iya. Berendam itu kan. Iya, iya, Oh, iya. iya, iya. Sama sauna. Iya. Tapi mahal banget sih itu, Pak. Teknologinya kita pakai Teknologi itu tinggi tong banget. sama es batu. Oh, ini Kan sama ice dingin. bath ya kan. Ya, ice bath. Kita aja pebalap MotoGP aja berendam di sini Iya. pakai ember manual ya. Itu kepanasan sih sebenarnya. Itu lebih kepanasan ya. Kepanasan. Bukan untuk teknik itu ya. Tapi sebenarnya Filipina yang patut diwaspadai juga ini Pak, mereka fisiknya kuat-kuat gitu. Iya, karena- badan mereka tuh kayak badan orang Eropa. Oh ya, iya? karena keturunan iya. Eropa Karena banyak. mereka banyak keturunan kan. Kan pemain. Filipina banyak keturunan, Amerika juga Oke, banyak iya, Filipin. Jadi mereka memang Mereka fisiknya full squad juga ya. Full squad. Full squad ada beberapa pemain yang tidak bisa memperkuat karena tidak dilepas klubnya. Salah satunya pemain Persib Kevin Rey Mendoza, Iya, orang Filipina. itu orang Filipina juga, dan beberapa pemain yang bermain di Liga Jerman itu nggak dilepas. Oh, kenapa Persib nggak ngelepas? Ya memang Kebijakan tidak wajib melepas karena Tapi kan bukan memang bukan agenda FIFA. bukan agenda FIFA Pak, bukan kader FIFA. Jadi nggak harus wajib melepas. Oh, oke. Kirain kalau selagi memang nggak ada pertandingan nih klub ya nggak apa-apa di ini aja, tapi tetap harus ada keputusan Ada keputusan klub. ada izin dari klub ya. Karena kan ya pada akhirnya pemilik- tuh pemain tuh pemilik udah pemain tuh klub tuh yang tanggung jawab kalau dia cedera, kalau dia kenapa-napa gitu. Kalau negara kan emang tugas doang. Nah, itu Ah, ya. tugas Tugas negara. Tugas negara. kayak jas hujan ya. Iya kayak jas hujan. Iya, benar. Besok ini ya. Masih ada nggak sih? Kayaknya udah tutup deh. Oh, iya. Cuci bersih-bersih. Guys, tapi kalau lihat komposisi pemain Indonesia saat ini, siapa yang akan jadi tumpuan nanti di pertandingan nanti? Besok malam ya? Kita bedah ini nih ya, Iya. susunan pemain ya. Uh-uh. Susunan pemain di kiper sampai 3 back tengah itu kayaknya nggak akan ada perubahan lagi deh. Tetap. Tetap Cahyo Supriyadi, Donitri, Kade Karel, sama Muhammad Ferrari. Ferrari. Di lini tengah nih yang bisa diutak-atik.
Kemarin Ahmad Maulana sudah dicoba menjadi gelandang bertahan dan ternyata cukup bagus sampai menahan Vietnam sampai menit 79 ya, baru ada gol. Nah, Arkan Fikri masih akan menjadi gelandang tengah, kiri kanan ya udahlah kasih ke Arhan sama Asnawi. Arhan main. Marcelino, Rafael Struijk dan Aoki Caraka di depan. di depan. Itu sebenarnya mungkin saat ini skuad terbaik Indonesia untuk Piala AFF. Ideal lah, paling ideal itu. Paling ideal. Nanti Oh, kalau oke. misalnya harus ganti pemain, Ronaldo Kuate bisa masuk untuk di lini serang, Victor Detan juga bisa masuk di sisi sayap kanan. Tapi mungkin nggak STI akan bereksperimen. Oke, Kalau kasih. kalaupun bereksperimen apa yang kira-kira akan menjadi Ya. opsi lain? Mungkin sih bisa akan bereksperimen. Salah satu yang bisa diganti adalah Arkan Fikri karena 3 pertandingan dia kurang oke ya. Yang kemarin cukup oke sebagai starter adalah Ryan Hanan. Ryan Hanan bermain di gelandang tengah. Jadi mungkin itu masih bisa diotak-atik di situ. Right. Dari Filipina apa yang bisa dijadikan ini Pak? Kayaknya kita bisa proses golnya akan tercipta seperti apa? Karena kan tadi ada fakta yang kita tahu bahwa semuanya dari bola mati kan, Iya, nggak ada open golnya. play gitu. Kira-kira bisa nggak kita menciptakan gol pertama dari open play ini di laga melawan Filipina? Harus sih, Harusnya sih, iya. bukan bisa atau enggak. Kita harus. Bisa lagi ya. Iya. Harus. Heeh. Karena kalau kita terlalu mengandalkan lemparan jauh Arhan juga pasti sudah diantisipasi sih. Capek juga Arhan, dikit-dikit ngelap, jauh. Kan pegel banget itu. Iya benar. Capek loh. Itu Cut. ngelapnya Iya, pakai iya. apa sih sebenarnya? Anduk, Handuk ada ya? anduk. Bukan sarung ya? Tadi mau kanebo, Kanebo. cuman takutnya Iya. habis itu. Kanebo bisa. Oh itu pakai handuk. Pakai Handuknya handuk. khusus lagi, bukan handuk yang dia pakai buat. Enggak, dari yang ball boy itu. Ada ball boy ya. Iya. right. Tapi kemarin yang patut dicermati ketika kita lawan Vietnam tuh sebenarnya ada peluang Pak yang Victor Detan. ya. Dia dengan kecepatannya tapi sayangnya pas one on one gagal gitu ya. Sebenarnya kita punya banyak opsi sih untuk pelari-pelari cepat yang bisa menusuk si sayap Filipina sih. Tapi untuk bola mati itu tadi karena ya mereka udah pasti mengantisipasi dan mereka juga tinggi-tinggi juga gitu. Jadi ya duelnya lebih seru nanti. Kalau akan mengandalkan lemparan jauh Arhan juga, Filipina mempunyai satu pemain yang cukup prima ya kemarin menghalau crossing Vietnam juga Elvik yang dia menjadi man of the match di pertandingan itu. Makanya Sintayong harus menyiapkan strategi lain sih untuk bisa membongkar pertahanan Filipina yang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Strategi lainnya nih kayak apa, Mas Lukas? Bisa menerobos dari tengah, menusuk dari samping lalu cutback yang menjadi andalan juga di level-level kelompok usia kan kemarin. Dengan gaya permainan Filipina dalam 3 pertandingan terakhir ini, kira-kira kita bisa nggak ngelakuin itu? Harusnya bisa ya karena kemarin pemain gelandang kita itu kurang kreativitas ya. Nah ini dengan kembalinya Marcelino mudah-mudahan kreativitas di lini tengah ini kembali juga. Tapi ya jangan terlalu membebankan semuanya Iya. ke Marcelino juga karena membangun serangan itu kan kerja sama tim ya, sepak bola kerja sama tim. Jadi ya semua pemain harus mempunyai peran sendiri-sendiri menjalankan perannya yang sudah ditentukan oleh pelatih. Benar. Dan sampai dijewer sama STI habis itu. Jangan sampai ya gitu. Ya kemarin kan dimarahin juga di pinggir lapangan. Iya. Ada yang dimarahin lah salah satu pemain lah. Ya akan si Robi Darus lagi bukan siapa Kakang Rudianto Siapa? dimarahin. Tapi gue penasaran deh kan Mas Lukas kemarin ketemu sama Erick Thohir ya. Nanya nggak? Udah lama. Udah lama sebenarnya. Udah lama sebenarnya. Tapi oke lah udah lama. Pernah nggak nanya kayak Pak ini kan ada komentar gitu dari netizen yang nyinyir katakanlah begitu. Buat apa sih masuk ke ruang ganti terus kasih pep talk segala macem gitu kan. Ada yang nyinyir bahwa itu buat apa sih dibikin kayak gitu gitu. Ada yang nanya nggak gitu? Enggak ada sih. Karena sebenarnya dia itu masuk di saat pertandingan selesai atau sebelum pertandingan ya. Kalau di tengah biasanya. laga Nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh. Oh jadi semua video itu it's either di awal atau Itu di awal akhir. atau di akhir. Kebanyakan di akhir sih. Di akhir. Kebanyakan di akhir. Iya. Oke. Jadi ruang ganti itu kan memang nggak boleh dimasukin sembarang Ya, orang ya. keramat. Keramat. Iya, makanya banyak pas masuk bingung, ruangnya ganti nih. Sebelah mana nih ya kan? Ternyata salah ruangan. Iya, ruang ganti. Ruangnya ganti. Ganti jadinya Ruang ruangnya. ganti. Gitu. Tapi selain cedera kan timnas Indonesia tuh jadi tim satu-satunya yang koleksi kartu merah di AFF ya kan. Ya. Nah, gimana nih peran wasit di AFF sejauh ini? Wasit karena kemarin banyak pelanggaran keras yang tidak diganjar kartu,
Sepertinya Iya mirip-mirip lagi. Liga Inggris ya jadinya ya. Mirip-mirip Liga One gak sih? Iya. Liga Prancis. Donnarumma Iya. kayak begitu kayak gak dikasih Sampai kartu wajahnya merah. robek. Coba cari Cut. Apa? Donnarumma injury. Nah, lo pasti kayak kasihan. Jadi ya. takut deh. Coba ya kita coba ya. Ya pun kemarin yang sempat menarik adalah ini Pak, apa Kamboja tuh Federasi Sepak Bola Kamboja ada dugaan match fixing justru ketika yang Kamboja lawan Singapura, terus kipernya bikin 2 blunder yang orang Kamboja juga kayak, "Lih, kok mainnya kayak begini sih?" gitu. Serem ya Cut ya? Kok serem sih? Bang, Bang. begini bang. Iya. Iya. Ini nggak kena. Nih Itu gini kena kartu jahitannya merah. jadi gini. Ya Di-stitch. udahlah keren tapi untung dia cakep. Ada skarnya Semua jadi bisa keren. dimaafkan kalau dia cakep ya. Semua bisa dimaafkan kalau cakep. Tapi ini dia dapat kartu apa? Dapat ya? award dia kebetulan waktu itu. Dan Detikcom lagi ya Iya, awardnya. Detikcom. Nggak dapat iya. kartu. Iya, Karena kan betul. emang itu ya sebenarnya apa kontak kan. Cuma ya sebenarnya ya 50-50 sih Ya, itu risiko ketika ya. risiko gitu. Itu Jadi- Cut emang Tapi Ria emang tuh bahaya sih kalau kepala. Wah. Lo kalau punya pacar Betul. main bola bilangin gak usah di kiper takut nanti kayak gitu. Iya. Tapi Lagi ngambil bola. Jadi back kayak di risiko standar juga, Oh iya bisa dislokasi. dislokasi juga. Agak ngilu Pergelangan ya. kaki. Semua ada risikonya sih Iya. tapi. Semua ada resikonya bener-bener. Apa Tapi ya? kalau kaki kan nggak ke muka Pak, Oh, masih iya. bisa dinikmati sama Pocut Iya. secara tampilan. Oh, kirain kayak kaki ayam, Enggak, ceker. kalau muka gue suka kan kalau misalkan ada skarnya laki banget habis berantem Oh bro. gitu justru Oh, suka. lu kayak suka gitu. Batosai nggak? Suka. Udah ada lukanya kan? Iya, Batosai, iya, Harry Batosai, Potter kan, suka lo iya, tuh iya. ya. Pokoknya gue Iya, suka iya, yang di sini kayaknya wow berantem nih bro. Gitu, Itu Agus kan. juga punya skar. Kembali ke laptop. Kembali Ya. yuk, kembali yuk. Pak kalau dilihat-lihat Filipina tuh sebenarnya bukan lawan yang mudah. Dia di laga ini di kompetisi ini tuh seri 3-3-nya dan selisih gol memasukkan dan juga kemasukannya juga sama Ya, gitu. karena seri Which tuh. is sama Iya. Indonesia. Hmm. Kalau sampai Indonesia seri, Myanmar kan sama juga. Kayak Myanmar harus kalah. iya Myanmar harus kalah. Kayaknya sih kalah ya sama Vietnam. Iya. Cuma nggak tahu Cuma ini nggak AFF. tahu, iya. Ini AFF. Myanmar juga beberapa kali sempat merepotkan Iya, sih. iya. Kita pun juga hanya menang tipis 1-0 ketika itu kan. Hmm. Vietnam pun sebenarnya di atas kertas dia seri aja udah lolos gitu. Imbang aja udah lolos. Iya. Artinya apa nih yang perlu diwaspadai sama timnas ketika nanti ngelawan para Filipino Pinoy ini? Ya fokusnya tanding aja sih. Jangan mikirin Myanmar sama Vietnam lah gitu. Maksudnya tanding udah bikin gol. Kalau bisa bikin gol banyak biar sisi golnya makin bagus. Udah pertahanin tuh Iya aja. iya. Yang Oke. jelas harus menang. Jangan Harusnya nggak menang grogi lagi ya? Dan Dan Iya. udah bonding gak sih? Udah beberapa pertandingan ya kan? Iya, Pasti iya. bondingnya udah lebih kuat chemistry-nya daripada harusnya kemarin. juga Harusnya udah lebih nemu kuat. sih. Tapi yang jelas jangan beban. Jangan beban karena main di kandang, didukung supporter banyak, tuntutan harus menang ada. Nah, itu Itu dia. yang harus Oh. disampaikan oleh staf Itu yang harus pelatih sebelum diantisipasi pertandingan. Apalagi ini masih pemain yang 20 tahun ya, 20 tahun di bawah 19 tahun Betul, juga ada. betul. Oh, iya. Dan udah di bawah 23 sebagian besar itu pengalaman sih, kembali soal pengalaman, belum banyak pengalaman dengan tekanan tinggi, jadinya nanti malah nggak maksimal kalau misalnya terlalu terbebani. Oh ya takutnya Gitu. malah pressure ya. Iya. Kayak aduh bebannya berat banget nih. Iya. Mm-mm. Deg-degan, Makanya kemarin takut salah. nanya ke Mas Lukas itu berarti mereka udah tahu targetnya dari awal memang semifinal ya. Iya, Artinya bukan beban di tengah-tengah gitu kayak ini harus menang gitu. Mereka udah punya settingan default bahwa oke never or never, Mm. now or never mereka Now or harus never. menang gitu. Iya. Dan memang kalkulasinya lawan Vietnam kita akan kalah. Sesuai Oh, proyeksi oke. lah ya. Walaupun sebenarnya lawan Vietnam udah mulai oke Pak tampilannya. Iya. Lawan Vietnam kita udah mulai bagus, kita udah bisa, walaupun kita main bertahan, kita diserang terus, tapi kita bisa tahan 0-0 sampai akhirnya ya 1-0. kejebolan gol rebound juga itu kan hitungannya kan. Dan yang masih harus diperbaiki adalah passing kita di daerah pertahanan lawan. Sepertiga akhir pertandingan itu masih ngaco banget memang. Iya. Dan lawan Filipina ini ya harus lebih kreatif lagi gimana mengalihkan bola di kotak penalti lawan agar bisa semakin banyak menciptakan peluang. Laga krusial nih. Kira-kira sebesar apa kemenangan Indonesia akan Prediksinya dibukukan? Iya, Prediksinya tipis sih kayaknya. tipis. Ya 1-0, 2-1, 1-0, 1-0 2-1. lebih ke 1-0. 1-0. Gue tipis sih 4-1 lah. Tipis sih Tipis itu. banget Pak. Tipis banget tuh. Harus menang banyak lah, banyak gol. Banyak. Iya kan ya, ada ya. banyak gol banyak rezeki gitu. Oh iya banyak gol. Oh banyak anak banyak rezeki ya. Banyak gol banyak rezeki juga. Bapak ada prediksi nggak? 2-0.
2-0 Buat dua Indonesia. Oh Lucu. iyalah. 2-1 lah 2-1 ya. Buat Filipina. buat Indonesia. Oh. 2-1 ya. Instagramnya apa? Iya. PCT, PCT. Nah, PCT. Apa? Iya 2-1 lah. Jadi kita buktikan nanti 2 hari lagi ya berarti ya. Besok. Besok. Sabtu. Oh iya Sabtu Besok. besok. Udah awal liburan. Kan lo MC pembukaannya kan. Oh iya. Pocut nanti apa dari piring ya? Kenapa di Manahan Solo tadi piring ya? Iya kenapa dari piring ya? Ya kita buktikan aja karena ini kita berempat beda-beda. Nanti Skornya, ya, benar. beda-beda kan kita lihat. Nih 50.000 pertama Iya ya. mana nih? Baru mau ngambil. Tapi kita semua berarti sepakat kayaknya Indonesia bakal bisa menang ya. Iya. Oke, Indonesia menang dan berarti Indonesia akan ke semifinal. Iya. Semifinal nanti possibility-nya akan ketemu Thailand. Thailand, ya. Papungpap. Sudah pasti Thailand yang akan jadi juara grup. Iya. Iya, ya. pasti. Thailand sudah pasti jadi juara grup. Thailand, bahas dikit guys. Lawan Thailand kita kira-kira akan bisa sebesar apa peluangnya untuk bisa ngalahin mereka? Itu kayak kita kita keluar kandang buaya masuk kandang macan gitu. Karena Thailand juga kuat banget loh. Thailand Iya. paling ganas di AFF Dia belum saat iya. ini. Belum Dia belum pernah kalah. Belum pernah kalah dan bahkan selalu Oh, menang. Iya. Bahkan selalu Gede-gede menang. lagi ya. Pernah Di kalah. AFF ini. Iya, Tapi di grup lawannya A. emang mudah-mudah. Kemarin Enggak juga sih ada ujiannya Malaysia cuma dan Singapura. ujiannya di lawan Singapura yang mereka ketinggalan 2 gol dulu, akhirnya bisa balas jadi 4-2. Itu menunjukkan bahwa Tim Thailand ini mempunyai mental juara sangat sih. solid ya. Iya. Oh iya dibalasnya 4-2 loh. Iya. Dan memang negara tetangga kita lagi panas juga sama Indonesia karena kita lolos ke benar. ronde ketiga, mereka tuh motivasinya justru lebih besar gitu loh. Kayak mau ngalahin nih King Indo. Mana nih yang namanya King Indo gitu. Mabuhay. Benar lagi itu motivasi Itu terbesar motivasi mereka ya. Bener banget gitu. Justru itu motivasi Walaupun terbesar mereka. Pak Erick Thohir selaku ketum ketemu Madampang, ketemu siapa yang Malaysia yang kemarin juga. Iya, tuh. iya. Tapi ya di balik mereka ketemu dan bersinergi di bawahnya juga tetap kita kan ya pasti mau lebih baik daripada tetangga kan. Tapi Karena kan gua- untuk Oh, tetangga iya, tidak pasti. selalu hijau. Betul. The grass is always greener on the other side ya. Ay. Tapi gue jadi kepikiran mungkin Erick Thohir bikin target mempublikasikan target ini cuman trial doang, nggak muluk-muluk buat jadi juara juga karena takut gitu bahwa di internasional akan dilihat bahwa Indonesia tuh ternyata tidak sebagus itu gitu karena memang skuadnya memang cukup beda sama yang asli, jadi bukan asli ya yang sebelumnya di laga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya dibikin aja targetnya yang Seminimal minimum mungkin. itu gitu supaya kalaupun nanti pada akhirnya kalah ya nggak jelek-jelek amat juga di dunia internasional gitu nggak sih kayaknya. Tapi ini Dok, di sekalian menjawab komentar-komentar di Detikcom ya. Tadi banyak. Katanya nggak Apa komentarnya? yang soal peringkat Indonesia turun. Oh iya benar. Itu karena ada hasil yang kurang maksimal di Piala AFF. Nah di komentar-komentar kan lo katanya nggak masuk agenda Iya, FIFA, tapi kan kok nggak pengaruh ada. ke ranking FIFA Iya. gitu. Nah sejak 2016 Piala AFF itu sudah mendapatkan penghitungan poin FIFA. Walaupun sedikit ya Walaupun pernah sedikit. dibilang masuk Jadi kelas. PSSI juga pasti sudah melakukan kalkulasi dong. Nanti hasil kalau pertandingan ini kalah, ini menang, ini seri gimana. Jadi ya dengan target yang awalnya cuma untuk memberi pengalaman pada pemain muda ya mau nggak mau ini harus diambil nih poinnya di sini biar kalau misalnya turun pun nggak terlalu banyak kehilangan poinnya gitu. Mungkin juga kita tuh jadi turun peringkat. Kalau secara koefisien kita nggak berkurang kan? Berkurang Maksudnya- 1,7 poin. Oh berkurang juga Iya. ya koefisiennya kita ya. Tapi kita beneran poinnya tuh kalau di AFF cuma 1, berapa gitu. Iya. Kan beda kalau kita kualifikasi Piala Dunia Betul. tuh bisa sampai 20, bisa sampai 16. Enggak mungkin juga karena si negara-negara lain yang bertanding barengan sama negara Indonesia ini. negara lain tidak ada yang bertanding. Bertanding. Oh nggak ada yang bertanding ya Asia Tenggara selain. doang sibuk sendiri bikin Oh, benar. AFF. Eropa pada Event libur. friendly juga nggak ada. Semuanya libur ya. Libur. Iya, Jadi iya. kemarin udah libur. Banyak UEFA Nation kompetisi League juga ya. libur. Soalnya kita maunya kan produktif terus. Nah, itu Asia. dia. Namanya produktif terus. Tapi gajinya kecil, pajaknya tinggi. Gak ngomong itu Pak kita. Enggak, kita sapuin Cut. Bersihin. Enggak dibersihin di situ, benar itu fakta, tsunami fakta. Gitu. Yes. Baiklah, kita nantikan besok tapi besok nggak ada live reaction tapi ya karena hari Sabtu ya. Iya karena Sabtu. Sabtu. Iya. Oh bisa bikin Capek. ya kan Zoom, online Zoom, aja. Zoom, Ha, Zoom. online Iya, ya Pak ya. Ah. Bikin Tapi ya, Zoom nggak bikin usah ya. ada mukanya ya, masa profil aja ya. Cuma teriak-teriak. Pakai AI. Oh, Nimbalin menarik orang. tuh, Iya. ya
kan. Jangan deh nanti hostnya tergantikan jadi AI kan. Jangan, Sedih nanti saya ya. Jangan ya. Iya jangan. Pikir bisa nih. Ternyata bisa gitu Masa kan. ini juga liga-liga juga masih main menjelang Natal, Liga Inggris masih main. Ada Boxing Day juga. Boxing kan? Day nanti tanggal 26 sampai tanggal 31 tuh full Liga Inggris main. Wow. Yang besok yang big match terdekat itu La Liga sih, Barca lawan Atletico. Itu dua tim lagi sama-sama di puncak, Barca 38, Atletico juga 38 gitu, dan Barca awalnya sempat menjanjikan tapi Sekarang pelan-pelan udah mulai kesandung nih. Iya. Itu juga seru sih itu. Sampai Oke, akhir oke. tahun lah pasti masih ada tontonan bola. Iya, masih banyak tontonan bola akhir tahun. Kalau misalnya si AFF Hmm. semifinalnya tanggal berapa? Mungkin tanggal 23 atau 24 Oh masih 23, full of 24. match ya di iya. selama akhir tahun ini di berarti leg ya. pertama dan semifinal kan 2 leg. Final Iya, 2 leg. leg. Final 2 leg. Final juga 2 leg. Terakhir pertandingan itu di 5 Januari. 5 Leg Januari. Kedua, final leg kedua. Jadi selama 5 orang Januari. kumpul-kumpul tahun baru, Natalan itu Iya. semua ada pertandingan Iya, ya. bisa nobar. Bisa Bisa nobar, oh Iya. menarik sih malah ya kan. Jadi ada tontonannya kan kita. Acara keluarga nobar, ya kan? Anda juga acara keluarga nanti nobar ya? Iya dong. Ya Sukses ya. kan? Oke. Anyway, terima kasih banyak guys. Sudah mampir lagi dengan The Hat-Trick-nya. Iya. Kita doakan bersama semoga timnas besok bisa menang. Amin, amin, amin. Amin. Enggak banyak ini ya yang aneh-aneh ya. Semoga. Keputusan-keputusannya Ya. semua fair dan all the best untuk semua pemain timnas. Terima Amin. kasih sekali lagi Mas Api. Terima kasih Mas Dut. Okan. Papung Pak. Terima kasih Mas Iya, Okan. belum Luar cuti biasa ya? Belum ya. Belum cuti Mas aja. Lukas kapan cutinya? 25-26 dong. Oh, itu mah gak cuti, itu Iya. mah libur ya. Itu kan iya lebih libur. Alias Bapak nggak ini di- enggak kan? cuti kayak. Enggak keren. Luar biasa. Dia mah ini Apa? gitu, fighter. Nanti lebaran jangan cuti juga ya Pak ya? Oh iya, bentar lagi Februari ya? Maret Maret, lebaran. Maret. Nggak boleh cuti ya? Jangan lupa. Harus kerja terus. Hamil 5 sebelum lebaran kita ke Oh iya, GBK. H-5 sebelum lebaran Harus lawan ada Bahrain. pertandingan melawan Oh, Bahrain. tetap Itu ada. big Oh, match wow. juga tuh. Iya, bola mulu pokoknya ini tahun bola lah pokoknya. Tahun bola ya. Iya. dua Abis tahun ini ya. pemilu, tahun bola ya. Iya. Kita ini ya ramaikan GBK biar Bahrain iya kemarin kan dong. nggak mau nih main di Iya. sini. Iya. Bikin. Oh iya ini Iya, ya. Detik sore di Iya. sana juga sekalian. Oh iya dong detik sore di sana kita. Iya, di Solo. Bentar. Nggak apa-apa deh di Solo yuk. Di Solo apa di GBK? Iya, Oh, di di GBK. GBK. Oh, Bahrain. Tapi Iya. lawan Bahrain itu mainnya biasanya jam 8:30 karena puasa. Setengah Bukan 9 Oh pagi. iya ya. Malam, Pak, setengah 9 pagi Pak, juga. Kita Ya kan ampun. yang nonton juga aus Ya pengen bisa. buka puasa. Habis kelar siaran kita ke sana. Oh iya. Oh bisa live reaction di sana ya Iya, nanti bisa. ya Bisa, GBK. Boleh tuh ya Terawih kan. juga. Ya udah jadi Menarik, 50. Nih udah siap nih. Tapi ini kena PPN gak sih? Enggak dong. Enggak kan ilegal. Lah. Maaf, PPN-nya di saya. Ya, 12% ya. Tiba jadi Sri Mulyani ya. Anyway guys, jangan kemana-mana. Abis ini kita punya amunisi menarik lainnya buat kalian semuanya. Karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik sore, Gak gak Cuma cuma Hore hore-hore. Ho, ho, ho!